Shalom Aleihim, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita malam hari ini, amin. Ya, puji Bapak Yahweh, kita diberikan kekuatan, kemampuan ya saudara, untuk kita bisa terus melaksanakan doa perisai ini saudara. Semangat, amin. Ya, saya merasakan bahwa melalui doa perisai berantai ini saudara, ada sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, mungkin saudara ada beberapa yang WhatsApp ke saya pengalaman-pengalaman mereka bagaimana bisa merasakan kembali gairah bersama dengan Bapak Yahweh. Ya, karena memang saya katakan bahwa roh kita ini memang harus di stretch, dipaksa saudara, supaya kita bisa mengalami satu terobosan secara ilahi di dalam hidup kita. Amin. Maka saudara rasakan sendiri bedanya waktu dulu saudara sebelum banyak jam berdoa, dengan bagaimana ketika saudara mengambil bagian dengan waktu berdoa. Nah, ini ada perbedaan saudara ya. Kalau kita bisa lihat saudara, ini perbedaannya sungguh luar biasa ya. Dan saya melihat bahwa apa yang saudara dan saya lakukan ini membuat bagi kita sendiri di dalam pelayanan ini saudara itu sangat-sangat membantu. Mengapa? Karena ada doa yang tidak putus berantai ya, sehingga saudara hadirat Elohim itu tetap terus ada di tengah-tengah kita sekalipun kita lokasinya berjauhan ya. Ya, jadi bagaimana saudara merasakan tidak ketika kita lakukan doa perisai? Ada sesuatu yang beda atau sama saja Bapak Ibu? Beda atau sama aja? Beda saudara. Ya, makanya kita harus terus mengobarkan saudara roh kita agar kita terus menyala-nyala di dalam Elohim. Amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Nah, malam hari ini saudara, kan kita semua sudah menerima ya banyak sekali firman Dafar Elohim ya. Dan di akhir zaman ini, di era digital, banyak sekali yang dapat kita akses. Bahkan juga mungkin ajaran-ajaran firman Elohim. Namun apakah ajaran itu sudah sesuai dengan Dafar Elohim atau tidak? Nah, itu pertanyaannya saudara ya. Karena hari-hari ini banyak sekali berkembang saudara ajaran-ajaran yang palsu. Kelihatannya baik, tetapi tidak sesuai dengan kebenaran Dafar Elohim. Nah, pada malam hari ini saya rindu kita semua belajar dalam Dafar Elohim. Mari sama-sama membuka 1 Tesalonika pasal 5. Satu Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-21. Coba kita akan membaca bersama-sama ayat daripada firman Elohim ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-21. 3, 2, 1. Ujilah segala sesuatu, pegang eratlah apa yang baik. Nah, nasihat firman Elohim kepada kita pada malam hari ini, saudara, bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Dan kalau saudara sudah uji, maka kita harus berpegang erat. Di situ dibilang pegang eratlah apa yang baik. Apa yang baik yang saudara terima, apa yang baik yang saudara pelajari, maka itu harus kita pegang dengan erat saudara. Maka kita perlu menguji apa yang kita lihat dan dengar, apakah itu sesuai dengan kebenaran atau tidak. Nah, makanya penting di dalam setiap kita berdoa, melatih kepekaan kita secara roh. Waktu saudara membaca atau saudara mendengar, melihat ada pengajaran-pengajaran yang baru, apakah itu sesuai firman Elohim atau tidak? Nah, minggu lalu kan saya membahas saudara tentang bagaimana paham atau ajaran Yudaisme itu bekerja dengan luar biasa di akhir zaman ini. Dan sinagoga Satan itu berusaha mengaburkan siapa itu Yeshua. Ya. Nah, Rasul Paulus memberikan satu pengajaran dan memberi satu teladan kepada Timotius ya. Dikatakan begini, bukannya sekedar teori, melainkan pelajaran dari sebuah pengalaman iman yang sangat luar biasa. Jadi Rasul Paulus itu bilang uji segala sesuatu, apa yang baik engkau pegang. Nah, Paulus ngomong begitu bukan cuma sekedar dia bicara saudara,
Tapi Rasul Paulus itu memberikan satu teladan. Coba kita lihat sama-sama. 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-12. Ya. Coba sama-sama kita membuka 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Namun engkau telah berpaut erat pada ajaranku, cara hidup, tujuan, iman, kepanjang sabaran, kasih, ketabahan, dalam penganiayaan, penderitaan, seperti yang telah terjadi padaku di Antiokhia, di Ikonium, di Listra. Aku telah menanggung penganiayaan seperti itu, dan Elohim telah melepaskan aku dari semuanya. Dan bahkan semua orang yang ingin hidup saleh di dalam Hamasia Yeshua, mereka akan teraniaya. Nah, Bapak Ibu, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius begini. Engkau telah berpaut pada ajaranku. Apa itu berpaut? Ya, berpaut itu sudah sangat percaya, saudara. Terikat. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara yang menyaksikan lewat live streaming Facebook, hari ini sekalipun tidak ada di YouTube, ya, karena memang Mesbah Doa Keluarga ini memang ada punya satu visi untuk menjangkau wilayah di sekitaran sini. Tapi bahan khotbahnya itu nanti diupload ke YouTube. Nah, saudara, jadi Paulus memberikan satu teladan kepada Timotius. Dia bilang begini, engkau sudah berpaut pada ajaranku. Lalu apa, saudara? Cara hidup, tujuan, dan seterusnya. Jadi Timotius itu melihat Rasul Paulus bukannya sekedar mengajar, tapi dia memberi apa, saudara? Teladan hidup. Nah, ini yang saya pribadi pun belajar, saudara. Bahwa apa yang saya sampaikan kepada saudara bukan hanya sekedar sebuah firman yang sebuah pengajaran begitu aja. Tapi saya belajar satu hal, untuk supaya apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, saudara berpaut kepadanya karena ada teladan iman di dalamnya. Amin. Nah, kita akan belajar ada beberapa poin malam hari ini. Jadi, saudara, kita harus berpaut kepada ajaran yang benar. Kalau saudara sudah uji, ini yang benar, ini sesuai firman, maka saudara harus berpaut. Berpaut itu artinya saudara benar-benar percaya, saudara berpegang seperti Timotius, melihat cara hidup daripada Rasul Paulus. Bagaimana teladan iman, kasih, kesabaran, saudara. Bahkan dia melihat secara langsung bagaimana Paulus mengalami penderitaan, aniaya di setiap kota ketika dia memberitakan Injil. Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa, saudara, ya, berpaut pada ajaran yang benar? Ya, yang pertama dia bilang begini, berpaut kepada ajaran. Ya. Paulus bilang sama Timotius, kamu sudah berpaut kepada ajaranku. Nah, banyak orang yang percaya beribadah, namun tidak berpaut kepada ajaran yang dia terima. Kenapa? Karena dia datang ibadah hanya mencari sesuatu. Ya, yang namanya berpaut itu kepada ajaran, saudara bukannya sekedar beribadah. Tapi waktu saudara dengar firman, engkau berpaut kepada firman itu. Oh ya, itu adalah sesuatu yang benar. Ya dan amin. Itu yang namanya berpaut. Sampai waktu saudara pulang, saudara selalu teringat firman itu. Bahwa firman itu adalah seperti realita dalam hidup kita. Bagaimana kita mengejar Elohim. Dulu saya ingat, saudara, waktu kami bersama-sama keluarga masih di Jakarta, dan Bapak Yahweh membawa ke satu dimensi pelayanan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saya bersama istri itu selalu ngobrol tentang firman itu yang diucapkan di gereja pada waktu kami beribadah pagi, siang. Pulangnya kita sudah malam, kita masih bicara, sharing lagi, saudara. Nah, jadi kalau saudara mendengar sesuatu yang merupakan itu adalah, oh iya, ini adalah sesuatu yang benar, maka saudara harus berpaut kepada ajaran itu. Jadi firman itu enggak hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tetapi ada sesuatu yang tertinggal di dalam hati kita. Itu namanya berpaut, saudara. Amin. Apa itu arti berpaut? Tersangkut, terikat, tertambat.
terikat, tertambat, tersangkut. Jangan sampai kita dengar firman, nggak ada yang nyangkut satupun. Karena apa? Karena kita tidak mau berpegang kepada ajaran yang benar. Kita datang beribadah karena kita punya tujuan-tujuan sendiri. Ingin disembuhkan, ingin diberkati, ya, ingin mengalami mujizat, ingin hidupnya berhasil. Ya, bukan berarti itu tidak boleh, saudara. Tapi Bapa Yahweh menginginkan hati kita berpaut kepada ajaran yang benar. Apakah setiap ajaran yang telah kita terima benar-benar nyangkut di hati dan pikiran, bahkan roh kita? Apakah kita rela diikat? Karena itu namanya berpaut, terikat. Terikat itu, saudara, artinya kalau saudara mau melangkah keluar dari ajaran itu, seperti ada sesuatu yang tidak mengizinkan di dalam hatimu. Ya, itu namanya orang terpaut. Saudara mau lakukan sesuatu tetapi kayak ada satu firman yang menahan engkau. Jangan lakukan itu. Ya, hari-hari ini orang kan, saudara, ya, kalau namanya tradisi dunia, ya, semua yang selalu, ya, yang sudah biasa orang lakukan gitu ya, itu mereka nggak lagi berpikir ini boleh atau tidak. Pokoknya banyak orang lakukan, ya sudah, saya ikut-ikut ramai aja. Walaupun itu dosa, sekalipun itu dosa, orang lihat, oh semua orang juga lakukan, maka itu namanya dosa korporat. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Siapa yang sudah bisa bawa kendaraan, mobil atau motor? Ini kan ada yang bisa bawa mobil, bawa motor. Dulu saya waktu di Jakarta, kan kalau di Jakarta itu lampu merahnya, saudara, kan penuh, ramai, saudara, ya. Nah, kalau giliran subuh kan suka ada, ya, kosong-kosong sedikit. Nah, kadang kalau kita sudah berhenti lampu merah, ada satu yang nyelonong, langsung saudara lihat, ih, dia bisa ya. Lalu sebelah lagi ikut lagi, sebelah lagi ikut, akhirnya mau tidak mau dia ikut. Itu namanya dosa korporat. Jadi kita tahu itu salah, tapi karena orang lain melakukan, kita merasa ada teman, rame-rame berbuat dosa. Itu artinya orang itu nggak berpaut kepada ajaran. Kalau saudara yang sudah bisa bawa kendaraan, saudara tahu itu salah, tidak boleh menerobos lampu merah, tidak boleh belok kanan, ada larangan belok kanan. Karena saudara lihat orang lain, akhirnya saudara rame-rame ikut. Nah itu, kita pun hari ini juga begitu, saudara. Kita melihat bagaimana tradisi dunia, budaya, kaidah, bahkan doktrin yang diajarkan dalam gereja. Saudara menganggap, oh itu sesuatu yang biasa, padahal di hadapan Elohim itu salah. Nah, seringkali ketika kita mau melangkah, itu kalau kita terpaut hati kita, itu kayak ada suara yang berkata, jangan. Nah, itu tandanya hatimu sudah berpaut kepada ajaran itu. Coba lihat Amsal pasal 6 ayat 20-21. Amsal pasal 6 ayat 20 sampai ayat 21. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan hendaklah engkau tidak meninggalkan Torah ibumu. Tambatkanlah semuanya itu pada hatimu selamanya. Kalungkanlah pada lehermu. Ya, anak-anak juga mendengarkan bagaimana orang tua memberi nasihat, memberikan bimbingan. Itu dikatakan saudara harus apa? Tambatkan di hati kita. Tambatkan itu nyangkut. Jangan jadi anak yang kabal. Dikasih tahu 1, 2 kali, 3 kali, tidak nyangkut-nyangkut juga, masih terus sama. Nah, itu berarti dia tidak berpaut kepada ajaran. Saya tidak bicara hanya soal firman, karena ada kadang di situ ditulis Torah ibumu, ajaran perintah ayahmu. Itu kan mungkin bukan firman, tetapi orang tua dapat sesuatu hikmat dari Elohim untuk mendidik anak-anaknya. Contoh. Di dalam kitab suci nggak ada larangan bermain handphone, nggak ada kan? Tapi kan orang tua punya kewajiban, main ada waktunya. Itu Torah ibu, itu perintah ayah yang harus kita patuhi, apalagi firman. Kalau Bapak Yahweh bilang jangan, ya jangan, saudara. Jangan karena kita melihat orang dunia kita ikut-ikutan, kita mau berdosa bersama dengan mereka rame-rame. Nanti sama-sama masuk ke jurang. Ya, kita lihat pendeta itu, pendeta itu Pak bisa lakukan. Dia kan hamba Elohim besar,
Saya juga bisa, itu saudara ikut-ikutan namanya. Tidak berpaut. Lalu yang kedua, cara hidup. Supaya saudara itu bisa berpaut kepada ajaran yang benar, kita harus mencontohi cara hidup. Nah, Rasul Paulus juga berikan teladan dalam hidup. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh mengikuti cara dunia, tren dunia, melainkan kita punya hidup lifestyle sebagai orang yang hidup di dalam kebenaran. Kalau orang sibuk pergi ke sana, saudara, mereka ya jalan-jalan, refreshing, membuang-buang waktu. Kita nggak perlu ikut mereka, saudara. Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kita punya tren sendiri, lifestyle sendiri, bahwa kita sebagai seorang penyembah, kita diperintahkan duduk, diam, ada dalam hadirat Elohim. Maka lakukan semua itu. Jadi saudara belajar cara hidup, bukan cuma ikut saudara, orang-orang pada umumnya. Cara hidup daripada orang-orang yang mengajarkan engkau tentang firman. Ya, jadi cara hidup itu adalah apa, saudara? Kayak manual book. Tahu manual book? Apa itu manual book? Buku apa? Buku panduan, petunjuk. Kalau saudara mau operasikan suatu alat yang saudara beli, biasanya selalu ada manual book namanya. Itu cara bagaimana saudara mau merakit alat itu dan mengoperasikannya. Nah, saudara, kita juga harus punya cara hidup. Saudara, ada aturan, ada rules di situ yang tidak boleh kita langgar. Artinya, contoh, kalau kita tahu sabat misalnya gini, kita patok itu sebagai cara hidup. Saya hidup sebagai penyembah. Kalau saya tahu sabat, ya sudah, saya berhenti. Kalau saya tahu itu salah, saya nggak mau melangkah. Itu ada rules. Jadi itu harus jadi patokan sebagai cara hidup. Kalau saudara tidak punya pandangan, punya patokan standar dalam hidup, saudara tidak bisa berpegang kepada ajaran yang benar. Maka cara hidup itu penting. Kita punya aturan, bukan hanya kita ngatur orang lain, tapi kita punya patokan terhadap diri sendiri. Saya tidak boleh melanggar ini. Kalau saya melanggar ini berarti saya berdosa. Saya telah tidak berpaut hatinya kepada kebenaran. Jadi kita harus punya standar patokan itu, Bapak Ibu. Jangan cuma ikut orang lain. Amin. Coba lihat Roma 12 ayat 2. Kenapa cara hidup itu sangat penting? Cara hidup yang bagaimana? Roma 12 ayat 2. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jangan menjadi serupa dengan zaman ini. Yang percaya katakan amin. Itu cara hidup. Kita punya standar sendiri dalam hidup. Orang lain boleh lakukan, terserah, itu pilihan. Tapi saya punya ketetapan bahwa saya tidak akan melakukan ini. Yosua pernah berkata begini. Yosua panggil orang Israel. Kalau kamu merasa bahwa beribadah kepada Bapa Yahweh itu adalah sesuatu yang jahat di dalam pandanganmu, Yosua bilang, lebih baik hari ini silakan kamu mau pilih. Kepada siapa kamu beribadah? Kepada ilah-ilah orang Mesir, ilah-ilah orang Kanaan, terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Yahweh. Itu pilihan, saudara. Yosua bilang silakan, kalau kamu mau beribadah kepada ilah-ilah asing itu terserah. Gak ada yang larang. Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku, keluargaku akan beribadah kepada Yahweh. Kalau orang bilang kamu sesat, kamu terlalu ekstrim, sok suci, ya sudah terserah. Tetapi aku dan keluargaku memilih tetap berada di pihak Bapa Yahweh. Amin. Tepuk tangan bagi Bapa Yahweh. Jadi jangan menjadi serupa dengan zaman ini, saudara. Tapi biarlah kita diubah pembaharuan pikiran. Apa yang mengubah pikiran ini? Apa yang bisa merubahkan pikiran kita? Firman. Makanya kita harus berpaut kepada ajaran. Yang kedua, kita harus punya cara hidup. Ada aturan dalam hidup yang kita jangan langgar itu, saudara. Ketika saudara langgar itu, saudara tidak bisa berpaut kepada ajaran yang benar. Lalu poin yang ketiga. Ini kan ajaran Paulus kepada Timotius, ya. Itu kita harus memiliki yang namanya tujuan. Nah ini. Jadi berpegang kepada ajaran, berpaut, ya. Lalu kita punya cara hidup. Yang ketiga, kita hidup ini punya tujuan, harus ada tujuan.
Coba bilang sama-sama. Saya hidup memiliki tujuan. Ya, siapa yang hidup dalam dunia ini nggak punya tujuan? Coba tolong lambaikan tangan. Setiap orang hidup dalam dunia memiliki tujuan. Ada yang nggak punya tujuan? Ada yang kalau nyetir di mobil ditanya, Pak mau kemana? Ibu mau kemana? Nggak tahu, pokoknya saya muter-muter aja Pak. Itu tidak punya tujuan. Nah di dalam hidup ini kita harus punya tujuan. Saudara ada di sini, saudara berkumpul, saudara beribadah, harus punya tujuan. Apa tujuan kita? Untuk apa saudara kita ada di sini? Untuk apa? Halo? Mencari keselamatan, apalagi? Mencari perkenanan Bapa Yahweh. Jadi kita tahu, kita datang beribadah, kita tahu apa tujuan kita. Kita mentaati firman, kita tahu itu apa tujuannya. Kita melakukan ini, kita tahu karena kita punya satu tujuan yang kekal. Nah saudara, lihat ini. Orang-orang dunia, terutama orang-orang yang punya banyak uang, itu kalau hidupnya berhasil, dia akan menyekolahkan anaknya itu sampai kalau bisa ke luar negeri. Betul? Kenapa? Karena selain punya uang, dia menginginkan anaknya mendapatkan yang terbaik, tapi itu hanya 70, 80, 90 tahun kalau paling lama di dunia ini. Jadi mereka mempersiapkan yang terbaik bagi anak-anak mereka untuk sesuatu yang singkat di dunia ini. Itu manusia saja punya tujuan. Nah bagaimana dengan kita? Kita ini punya tujuan bukan hanya sekedar 70, 80, 90 tahun di dunia ini. Kita punya tujuan sampai kepada kekekalan. Maka kita harus mempersiapkan tujuan itu sebaik-baiknya. Amin. Orang tua dunia saja, saudara, kalau mereka sekolahkan anaknya, dia sudah mulai nabung. Dia sudah beli mungkin asuransi pendidikan. Dia sudah mulai menabung. Ya itu untuk waktu yang singkat saja. Dia nggak pikirkan kan. Kalau anaknya pergi ke luar negeri, kuliah, tiba-tiba kayak yang di Facebook tuh. Lagi di Jerman, lagi apa itu dia ke satu tempat, kecelakaan, mati sudah. Orang tua dengan susah payah mengumpulkan uang untuk anaknya kuliah jauh-jauh. Pulang-pulang tinggal mayat saudara. Ada yang mandi di danau Swiss itu, anaknya siapa itu? Meninggal saudara. Itu orang tua saja mempersiapkan yang terbaik untuk sesuatu yang singkat. Bagaimana dengan kita orang tua yang paham dan mengerti tentang kebenaran? Persiapkan anak-anak kita punya tujuan. Bukan cuma di dunia ini saudara, tetapi untuk hidup yang kekal, karena itu yang utama. Saudara, kita mau cari apa dalam dunia ini? 70 tahun, kalau kuat 80, 90 itu sudah penderitaan luar biasa. Apa yang kita mau cari saudara? Ya, kemarin kami dapat telepon dari keluarga, dari pihak istri. Mama daripada istri saya ini sudah umur 83 ya. Dan keluarga karena ada sakit, memang namanya sudah tua, keluarga mau operasi saudara. Nah, dari 7 bersaudara diminta pendapat istrinya, yang istri saya yang berbeda. Dia bilang tidak perlu operasi. Kenapa? Kamu gak sayang sama mama? Ya orang 83 tahun dioperasi saudara, belum tentu bisa berhasil. Yang ada kita akan membuat dia menderita. Itu saja sudah menderita. Nah cara berpikir kita itu beda. Karena kita melayani dia itu kebenaran. Setiap saat ada kesempatan di telepon disampaikan tentang berseru kepada nama Yahweh, panggil namanya Yeshua Masih. Karena itu yang utama. Bukan soal hidup kembali, sehat kembali. Aduh, umur 83 tahun mau ngapain saudara? Tapi orang dunia berpikir salah. Oh kamu gak sayang orang tua? Kamu gak mau mama hidup 20 tahun lagi saudara? Ini pemikiran-pemikiran yang tujuannya cuma di dunia ini aja. Kalau kita orang-orang yang memahami betapa tujuan kita itu adalah sesuatu yang mulia, saudara, maka persiapkan hidup kita di dalam dunia yang singkat ini untuk sesuatu kita memperoleh yang kekal di Samayim. Amin. Jangan cuma siapkan yang ada di dunia ini aja saudara. Paulus bilang cukup makan pakai sudah selesai. Yang kita cari bukan ini, yang kita cari kekekalan. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8.
Aku telah bertanding pertandingan yang baik, aku telah mengakhiri perlombaan itu, aku telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku apa? Mahkota kebenaran yang Elohim Hakim yang adil akan memberikannya kepadaku, yaitu pada hari itu, dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Paulus punya satu tujuan. Dia bilang, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Aku tahu ada mahkota kebenaran yang akan aku terima. Tapi bukan cuma aku yang terima, semua yang merindukan penampakan kedatangan Yeshua pasti akan menerima. Rasul Paulus itu punya tujuan hidup. Dia tahu pasti dan jelas kemana arahnya waktu Yeshua datang. Jadi jangan hanya mempersiapkan saudara untuk sesuatu yang singkat aja. Kita boleh bekerja, kita boleh punya tujuan di dunia ini. Tetapi yang pertama yang harus kita utamakan adalah tujuan akhir, hidup yang kekal. Saudara mau kemana? Jangan bilang, Pak saya masih muda. Sudah nggak lihat itu? Nasib manusia nggak ada yang tahu. Hidup manusia tidak ada yang tahu. Seperti uap, hari ini ada, besok sudah tidak ada. Jadi kita harus mempersiapkan hidup kita benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Elohim, Bapak Ibu. Ini bukan perkara yang main-main. Ya, kalau saudara benar-benar punya tujuan hidup, maka saudara pasti bisa mendapatkan itu, mencapai di garis akhir, karena kita berpegang, berpaut, lalu kita punya cara hidup, kita punya standar, patokan. Yang ketiga, kita punya tujuan, ya. Pasti saudara bisa mengakhiri pertandingan, mencapai garis akhir itu dengan sempurna. Lalu yang keempat, Paulus mengajarkan apa? Tentang iman. Jadi Paulus memberi contoh teladan iman kepada Timotius, agar iman bukannya sekedar simbol, tetapi iman adalah apa saudara? Lahir dari sebuah pengalaman secara spiritual. Iman itu bukan cuma sekedar saudara dengar, oh iman. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Loh, bukan cuma itu kita tahu, tapi iman harus saudara mengalami secara nyata. Bagaimana saudara bisa melihat iman itu bekerja di dalam hidup kita. Jadi mengalami pengalaman secara supranatural di dalam iman. Itu yang Paulus teladankan kepada Timotius, untuk mengalami sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya melalui apa yang dia yakini, yaitu iman. Nah, kalau orang itu tidak punya iman, tidak mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya, tidak pernah mengalami pengalaman secara pribadi, gimana dia mau berpegang kepada sebuah ajaran yang benar? Jadi harus mengalami yang namanya pengalaman spiritual iman. Baru saudara yakin, wah betul ini benar, saya harus pegang. Ini adalah benar dari Bapa Yahweh. Ya, karena kita mengalaminya. Amin. Mengapa iman itu sangat penting? Ibrani 11 ayat 6. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, dia harus percaya bahwa Dia ada dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan. Itu kata firman. Maka kita harus mengalami saudara, pengalaman iman ini saudara. Amin. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada. Gimana cara saudara percaya? Halo? Gimana saudara bisa percaya? Kita harus punya iman. Saudara harus mengalami hal itu, baru saudara bisa berpegang teguh. Makanya kita bukan cuma sekedar kita mendengar iman, oh ya iman. Tapi saudara harus mengalami bagaimana iman itu bekerja dalam hidupku, ya. Bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika saudara dalam masalah, ketika saudara dalam pergumulan, saudara melihat bagaimana iman itu bekerja. Jadi jangan cuma sekedar slogan iman. Karena tanpa iman ini tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Elohim. Ya sekarang gimana saudara?
Supaya kita bisa mengalami hal itu. Ya, saudara harus hidup di dalam iman lebih lagi. Merasakan pengalaman secara supranatural. Jangan cuma dengar dari apa kata orang. Ayub, dia bilang, dulu aku cuma mendengar apa kata orang tentang engkau. Walaupun dia saleh, dia hidup beribadah dengan taat, dia diberkati. Karena dia cuma dengar dari orang saja. Tapi dia bilang, sekarang mataku melihat langsung. Bagaimana aku berhadapan langsung dengan pencipta alam semesta. Bagaimana aku merasakan langsung bagaimana kemuliaan Elohim. Mujizat itu terjadi dalam hidupku. Yang percaya katakan amin. Siapa yang rindu mengalami pengalaman iman secara supranatural, secara pribadi? Lambaikan tangan, berikan tepuk tangan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Ya, lalu lihat Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayat 20. Aku telah disalibkan bersama Hamasia. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku, melainkan Hamasia hidup di dalam aku. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh apa? Iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Ini Paulus bilang, aku telah disalibkan bersama Hamasia. Oh, dia punya satu iman yang luar biasa. Apakah Paulus langsung disalib? Tidak. Tapi dia punya iman, aku telah disalib. Ya. Aku hidup tapi bukan lagi aku, melainkan Hamasia hidup di dalam aku. Ini seseorang yang punya teladan iman luar biasa. Dia belum disalib tapi pikirannya sudah ada disalib. Artinya dia rela meninggalkan dagingnya. Dia rela meninggalkan segala sesuatu tentang dunia. Dia bilang, hidup aku, bukan aku lagi, tetapi Hamasia. Di satu ayat dikatakan begini, biarlah aku semakin berkurang, biarlah Yeshua semakin bertambah. More of you, less of me. Semakin kita besar, maka Elohim tertutup dengan keakuan kita. Semakin kita kecil, maka Elohim semakin besar dalam hidup kita. Saudara akan melihat bagaimana Elohim yang besar kalau bukan lagi diri kita yang memimpin kita. Tapi kalau daging yang memimpin kita, kita nggak akan pernah bisa melihat kemuliaan Elohim. Ya. Nah, jadi Paulus memberikan satu teladan, dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya demi aku. Karena dia bilang begini, kalau Yeshua sudah menyerahkan hidupnya bagiku, dia sudah mati bagiku, maka mohon maaf, saya juga harus hidup bagi dia. Saya tidak bisa ikut mau kamu. Saya tidak bisa ikut apa kata dunia. Karena saya punya iman, Yeshua telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya. Dia sudah beri segala-galanya, saudara. Bukankah kita juga harus memberi yang terbaik bagi dia, yaitu hidup kita, amin? Segala yang kita miliki. Kalau Bapak Yahweh mau cabut semua dalam hitungan detik, selesai saudara hidup kita. Maka iman itu harus berdasarkan kita melihat bagaimana pengorbanan Hamasia bagi kita, saudara dan saya, amin? Supaya saudara hidup dengan iman, bukan iman biasa, tapi iman di dalam Yeshua Hamasia. Bukan iman-imanan, bukan iman nekat-nekatan, saudara, tapi iman oleh karena kasih. Ya. Jadi poin yang keempat ini, supaya kita bisa berpegang kepada ajaran yang benar, saudara harus memiliki iman. Lalu yang kelima, yaitu panjang sabar. Mengapa panjang sabar ini sangat penting bagi kita di dalam kita memegang teguh sebuah ajaran? Saudara lihat Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Siapa lebih hebat, orang sabar atau pahlawan? Orang sabar atau pahlawan yang lebih hebat? Orang sabar melebihi seorang pahlawan.
Pahlawan yang gagah perkasa kalah dengan orang sabar. Kenapa? Ada yang tahu enggak jawabannya? Pahlawan mungkin mengalahkan beribu-ribu musuhnya. Belum tentu dia mengalahkan dirinya sendiri. Betul? Seringkali kita bisa menaklukkan tantangan-tantangan, tapi belum tentu kita bisa menaklukkan diri kita. Maka kesabaran itu penting. Kenapa? Karena kesabaran itu, saudara, kita bisa mengontrol hidup kita. Kita bisa menaklukkan hidup kita. Karena Bapak Ibu, banyak orang bisa menaklukkan yang lain, belum tentu dia bisa menaklukkan dirinya. Betul? Banyak orang bisa mungkin, saudara, berpanjang sabar dengan orang lain. Sabar. Orang disakiti hatinya, sabar. Tapi buat dirinya sendiri juga gak sabar. Ya, dikatakan bahwa orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa gunanya kamu merebut kota? Dirimu hancur. Apa gunanya engkau menguasai satu kota? Ternyata rumahmu dirampok dan dijarah. Betul apa betul, saudara? Ya, jadi makanya dibilang orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Alangkah baiknya kita dapat menguasai diri kita lebih dari orang yang merebut kota. Percuma kita merebut kota, kita menguasai segala-galanya, tapi kita dikalahkan oleh diri kita sendiri. Maka panjang sabar itu sangat penting. Banyak orang ingin jadi pahlawan, ingin diakui bahkan dikenang sepanjang masa. Betul? Sampai ada tugu makam pahlawan. Namun firman Elohim mengajar kita bahwa orang sabar melebihi seorang apa? Pahlawan. Saudara menjadi pahlawan atau menjadi orang sabar? Bilang sama kiri kanan, mari menjadi orang yang sabar. Panjang sabar. Jangan cuma saudara sabar, tapi panjang. Dibilang panjang itu berarti selalu ada kesabaran. Jangan cuma sabar mungkin setiap sabat saya sabar, Pak. Tapi panjang sabar. Saya dulu di Jakarta punya teman seorang namanya Sabar. Ya, namanya Sabar, tapi kalau kemana-mana, ayo cepat, karena dia selalu pimpin kelompok. Ayo cepat. Saya bilang namanya aja Sabar, kurang sabar orangnya. Ya, padahal mungkin orang tuanya berikan nama dengan harapan anaknya jadi seorang yang sabar. Nah, jangan cuma kita bisa menguasai kota, kita harus sabar. Biar saudara pahlawan mengalahkan musuh beribu-ribu. Kalau engkau tidak bisa menahan emosi, ya sia-sia. Ya, firman Elohim katakan, maka milikilah panjang sabar. Paulus itu dilihat oleh Timotius, wah, seorang yang sabar. Dianiaya, diam saja, saudara. Bagi dirinya sendiri, dia cut dirinya sendiri. Bayangkan, ada nggak saudara kayak begitu? Kadang manusia itu kan pengen apa yang namanya kalau orang suka status itu, me time katanya. Wah, enjoy, me time. Dia puas-puasin. Pokoknya apa yang gua suka, ya makan yang aku suka. Pergi kemana saya suka. Kalau orang Manado punya slogan, bah tenang, bah senang, bah kenyang, kata. Menenangkan diri, menyenangkan diri, lalu menenangkan diri. Atau yang lebih apa lagi, bahasanya lebih gaul lagi, apa saudara? Apa? Healing. Masa nggak tahu ya? Ya, healing dulu ke sana. Ya, orang itu biasanya punya yang begitu, saudara. Tapi Paulus itu dia punya. Dia bukan healing, dia nggak cari healing. Aneh yang dicari oleh Paulus. Dia bilang hidupku bukan aku lagi. Ini orang bagaimana? Tetapi Hamasiah di dalam aku. Ini luar biasa. Jadi dia memberikan contoh panjang sabar, lalu secara cepat saja. Yang berikut adalah kasih. Jadi Paulus juga berikan ajaran teladan kepada Timotius tentang kasih. Nah, kasih ini saudara, mengapa ajaran kasih adalah dasar bagi orang percaya? Ayo.
Kenapa kasih itu yang utama, dasar bagi kita? Karena Yeshua itu mengajarkan fondasi iman kita kepada fondasi iman kita maksudnya itu adalah mengasihi Elohim dan mengasihi sesama. Itulah Shema Yisrael. Hukum itu dibagi dua, hukum tanggung jawab kepada Elohim dan sisanya sebagian moral kepada sesama kita. Itu Shema Yisrael. Jadi fondasi iman kita itu dilandaskan pada dasar kasih. Ya. Nah, artinya jika kita, saudara, mau mengikuti ajaran yang benar sesuai dengan kebenaran, maka bukan saja kita hanya mentaati perintah Torah, tetapi kita harus hidup di dalam kasih. Karena Yeshua bilang, dalam hukum mengasihi Elohim dan mengasihi sesama sudah mencakup seluruh 10 perintah dalam hukum Torah. Betul? Kalau kita mengasihi Elohim, gak mungkin kan kita menyembah berhala, gak mungkin kita membunuh dan lain sebagainya. Kalau kita mengasihi sesama, ya gak mungkin kita akan mengingini barangnya. Gak mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak benar kepada orang lain. Kan begitu. Kalau kita mengasihi Elohim, kita pasti mentaati hukum Sabat. Ya, jangan ada padamu ilah lain. Ya, di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Ya, kalau kita mengasihi Elohim, nggak mungkin kita melakukan semua itu. Jadi fondasi kita adalah iman. Fondasi iman kita itu adalah kasih. Makanya kasih dan iman itu nggak bisa beda-beda. Saudara punya iman betul, tapi fondasi iman kita harus ada kasih. Saudara bukan cuma beriman karena saya nggak mau lakukan itu, Pak. Kenapa? Takut, saya tahu karena itu bisa masuk neraka. Bukan cuma karena kita takut masuk neraka. Saya tidak mau lakukan itu karena saya mengasihi Elohim. Saya tidak mau lakukan itu karena saya mengasihi sesama. Jadi iman kita itu fondasinya harus ada kasih, ya. Coba lihat Kolose pasal 3 ayat yang ke-14, saya akan bacakan dari Indonesia Modern Bible. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu apa itu semua ya? Kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Saudara punya karunia bahasa roh, saudara punya karunia melayani, saudara punya karunia bernubuat, mendapatkan penglihatan, karunia mimpi dan lain sebagainya, karunia untuk menyembuhkan orang sakit. Di atas semua itu Paulus bilang, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Coba semua karunia ini gak diikat dengan kasih. Apa jadinya, saudara? Banyak sudah kejadiannya. Orang punya karunia, dia gak mengasihi Elohim, dia pakai karunianya untuk memperkaya diri. Banyak orang bisa punya karunia, dia gak mengasihi Bapa Yahweh, dia pakai karunianya supaya mengejar popularitas. Itu sudah sering terjadi. Kalau kita mengasihi Elohim, saudara, kita punya karunia, kita juga punya kasih yang mengikat itu. Saya melakukan ini bukan untuk mencari ketenaran. Saya melakukan ini bukan untuk mencari keuntungan, tapi karena saya mengasihi Elohim. Paulus sudah kasih teladan kepada Timotius. Kenakan kasih di atas semua itu. Kamu boleh punya bahasa roh yang luar biasa. Kamu boleh punya karunia-karunia yang dahsyat, tumpang tangan orang rebah dan lain sebagainya. Tapi kalau kamu gak punya kasih, nol besar. Maka kasih itu harus menjadi pengikat dari semua karunia-karunia yang Ruach HaKodes berikan kepada jemaatnya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Jadi kalau tidak ada kasih, maka karunia itu akan berhamburan satu dengan yang lain. Dan gak jelas kemana arah, tujuan, di mana dipergunakan karunia-karunia itu. Maka mari miliki yang namanya kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada sesama kita. Sehingga waktu saudara dipercayakan karunia-karunia, saudara tahu, saudara berjalan di dalam koridor-koridor yang benar, tidak menyimpang. Karena banyak di luar sana, saudara, orang menginjil, tujuannya bukan menyenangkan hati Bapa, tapi mencari keuntungan. Banyak orang melakukan mujizat, bukan supaya nama Elohim dipermuliakan, supaya dia mendapatkan keuntungan.
Jadi makanya Paulus bilang harus ada kasih yang mengikat ini. Tanpa kasih kacau saudara, hancur semua. Hanya kasih yang dapat mengikat semuanya, agar menjadi satu serta sempurna. Singkatnya, tanpa kasih maka kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Kan Paulus bilang, sekalipun kamu bisa berbahasa malaikat, sekalipun kamu bisa memberi dirimu dibakar, tanpa kasih nol besar. Ya, itu ya. Jadi karena ada yang begitu taat terhadap ajaran agama, bahkan tradisi yang kental, namun gak mengasihi Elohim. Cuma karena ya sekedar terikat dengan tradisi aja. Hanya sekedar, oh pokoknya saya sebagai orang yang beribadah saja. Kasih kepada Bapa gak ada, itu sia-sia juga. Mau saudara taat juga Torah semuanya, saudara tanpa kasih, nol besar ya. Jadi Paulus memberikan teladan kepada Timotius dengan sebuah ajaran yang benar, yaitu teladan di dalam kasih, karena itulah yang akan mengikat semua kebenaran yang telah kita terima. Ya, dengan membawa kita kepada kesempurnaan. Yang terakhir, yang ketujuh, ketabahan dalam aniaya penderitaan. Jadi 7 poin ini saudara ya. Nah, sebuah ajaran yang benar ialah mengikuti ajaran Hamasiyah. Ini perlu digarisbawahi, ini sangat penting. Ya, coba saudara kita baca dulu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kenapa saya bilang ajaran yang benar itu dia harus fokusnya penderitaan Hamasiyah, salib, bukan yang lain. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, hendaklah kamu menganggap semuanya itu kesukacitaan, karena mengetahui bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan, dan biarlah ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna, supaya kamu menjadi sempurna dan lengkap dengan tidak kekurangan suatu apapun. Nah saudara, Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius mengenai ketabahan dalam penderitaan. Tadi kita sudah baca ayatnya sebelumnya. Dia memberikan teladan kepada Timotius, dia bilang kamu tahu bagaimana aku menderita di setiap kota tadi ya. Di kota-kota di mana dia memberitakan Injil. Jadi Timotius itu melihat langsung bagaimana seorang Rasul Paulus yang mengalami aniaya, penderitaan, bahkan dia berapa kali mau dirampok, berapa kali karam kapal, berapa kali diterkam sama binatang buas, bahkan juga bahaya dari dalam, bahaya dari luar, dari orang-orang yang mau aniaya dia, bahaya dari rasul-rasul palsu yang ada di dalam jemaat mula-mula. Jadi Paulus itu mengalami aniaya luar biasa, saudara. Jadi dia berikan teladan kepada Timotius, sebuah ajaran yang benar itu harus mengikuti ajaran Hamasiyah yang berfokus kepada salib penderitaan, bukan yang lain. Jadi kalau saudara dibawa kepada satu ajaran yang berfokus kepada kesuksesan di dunia, mujizat, kesembuhan, dan hal-hal materi, hal-hal jasmani, maka itu bukanlah sebuah ajaran yang benar. Karena ajaran yang benar adalah berfokus kepada salib penderitaan Hamasiyah. Amin, saudara. Ya, dan dalam Yakobus tadi kita baca, ya, anggap sebagai satu sukacita kalau kita jatuh ke dalam pencobaan, kita mengalami penderitaan, kita mengalami aniaya, kesukaran. Anggaplah itu satu sukacita, karena kita tahu itu adalah ujian iman, supaya berdasarkan ketabahan itu menghasilkan perbuatan yang sempurna. Berarti saya boleh kasih kesimpulan, tanpa penderitaan kita nggak akan mengalami kesempurnaan. Ya, yang ketujuh ini, yang terakhir ini saudara, Paulus berikan nasihat bahwa sebuah ajaran yang benar kita harus berpegang, berpaut, harus kita memiliki ketabahan di dalam aniaya dan penderitaan. Kalau sebuah ajaran tidak membawa engkau kepada salib Yeshua HaMashiach, maka itu bukanlah ajaran yang benar. Jadi Paulus beri nasihat kepada Timotius. Sekarang kita ada di akhir zaman. Saudara bisa menilai ajaran yang mana yang membawa engkau kepada salib HaMashiach, atau hanya membawa engkau kepada kesuksesan dunia ini. Segera tinggalkan ajaran yang begitu. Mari kita melihat kepada salib Yeshua HaMashiach yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Berikan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Haleluya. Jadi sebuah ajaran yang benar bukan hanya soal nama Elohim. Ya, bukan hanya soal nama Elohim yang benar, akar yang benar, melainkan sebuah ajaran yang benar itu adalah mengikuti teladan HaMashiach,
tentang salib dan penderitaan. Tanpa itu, maka sebuah ajaran perlu kita uji. Meski telah berada di jalur yang benar. Karena banyak juga yang pakai nama yang benar, kembali ke akar yang benar, tapi menolak penderitaan, menolak salib. Nah, itu perlu diuji, saudara. Ya, bahkan Paulus mengajari Timotius bahwa setiap orang yang ingin hidup saleh di dalam hamasia akan mengalami aniaya dan penderitaan. Nah, coba lihat. Setiap orang yang mau ingin hidup saleh itu akan mengalami aniaya. Kecuali saudara nggak mau hidup sempurna saleh, maka saudara ya mungkin tidak akan mengalami penderitaan. Mari lihat Galatia 1 ayat 8 sampai 9, ayat yang terakhir. Galatia pasal 1 ayat 8 sampai ayat 9. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Namun sekiranya kami atau malaikat dari surga memberitakan kepadamu selain apa yang telah kami beritakan kepadamu, biarlah dia apa? Terkutuk, seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Dan sekarang aku katakan lagi, jika seseorang memberikan kepadamu selain apa yang telah kamu terima, biarlah dia terkutuk. Paulus sudah berikan semua itu poin-poin kepada Timotius. Dibilang sama Timotius, ya, kepada jemaat yang ada di Galatia, kalau ada yang bawa ajaran lain yang tidak berfokus kepada salib hamasia, sekalipun itu malaikat, terkutuk dia. Ya. Karena memang itu ajaran yang benar itu adalah berfokus kepada salib Yeshua Hamasia. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berpegang teguh kepada ajaran yang benar. Amin. Yang berfokus kepada salib. Kalau saudara sudah tahu itu benar, maka biarlah hati kita berpaut kepadanya. Ya. Kita harus berpaut. Lalu yang kedua, kita harus punya cara hidup. Ada patokan-patokan standar. Lalu ketiga, kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Lalu keempat, kita harus memiliki iman. Lalu yang kelima, kita harus memiliki panjang sabar. Yang keenam, apa saudara? Kita harus memiliki kasih sebagai fondasi. Lalu yang terakhir, kita harus memiliki ketabahan di dalam aniaya dan penderitaan. Setiap orang yang mau hidup saleh harus mengalami apa? Penderitaan. Maka kalau saudara sudah menerima ajaran yang seperti itu, mari biarlah hati kita berpaut, sekalipun kita menderita. Karena penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Berikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala.